Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal ujian tengah semester Kalkulus 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Iqbal Baki, ajaran tahun 2020. Langsung saja ke pembahasan soal pertama. Untuk nomor 1 terdapat permasalahan integral 1 per X kali ln X kali dx. Untuk penyelesaiannya, yaitu kita perlu memisalkan ln X sama dengan U, dengan tujuan untuk menghilangkan penyebut X pada soal, dan diperoleh bahwa du per dx sama dengan 1 per X, dan dx sama dengan X kali du. Selanjutnya, kita perlu mensubstitusikan semua yang kita dapat, sehingga diperoleh bentuk lain dari integral 1 per X ln X dx sama dengan 1 per X U kali X, yang dimana U sebelumnya ini adalah ln X dan dx. du ini adalah sebelumnya dx. Lalu selanjutnya diperoleh integral U kali du, dan diperoleh melalui konsep dasar integral, hasilnya yaitu setengah U kuadrat tambah C. Jadi dapat diperoleh integral dari 1 per X ln X dx sama dengan setengah kali ln kuadrat X plus C. Di sini kita perlu membalikannya ke variabel semula, yaitu variabel X. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu integral dx per 29 tambah 31x kuadrat. Untuk permasalahan integral dengan bentuk ini, kita perlu mengubahnya ke bentuk yang familiar yang kita ketahui. Di sini menyelesaikannya dengan mengalihkan penyebut dan pembilang dengan angka 1 per 29 untuk mengubahnya ke bentuk 1 per 1 tambah X kuadrat, bentuk umum seperti ini. Melalui penambahan 1 per 29 pada penyebut dan pembilang, diperoleh 1 per 29 integral dx per 1 tambah 31 per 29 X kuadrat. Di mana hasil 1 plus 31 per 29 X kuadrat ini diperoleh dari hasil perhitungan ini. Lalu selanjutnya diperoleh 1 per 29 integral dx per 1 tambah akar 31 per 29 X dikuadratkan. Hal ini untuk membuat bentuk dari integral ini semakin serupa dengan bentuk turunan arcos tan X. Lalu selanjutnya untuk memudahkan perhitungan dan semakin mendekati bentuk turunan dari arcos tan X, maka kita memisalkan U sama dengan akar 31 per akar 29X. Maka diperoleh du per dx sama dengan akar 31 per akar 29, dan diperoleh bahwa dx sama dengan akar 29 per akar 31 du. Sehingga bentuk lain dari 1 per 29 integral dx per 1 tambah akar 31 per 29 X dikuadratkan sama dengan 1 per 29 integral di mana dx sama dengan akar 29 per akar 31 du per 1 ditambah di mana akar 31 per 29 X sama dengan U, 1 tambah U kuadrat sama dengan akar 899 per 899 integral du per 1 tambah U kuadrat. Akar 899 per 899 ini hasil perhitungan dari 1 per 29 dikali 2 akar 29 per akar 31. Di sini kita bisa melihat bahwa bentuknya sudah menyerupai dari turunan dari arcus tan X. Sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan integralnya. Akar 899 per 899 integral du per 1 tambah U kuadrat sama dengan akar 899 per 899 hasil dari integral du per 1 tambah U kuadrat yaitu arcus tan U plus C. Sama dengan akar 899 per 899 arcus tan akar 31x per 29. Jadi kita mengembalikan nilai U-nya ini ke variabel X ya, yaitu akar 31x per akar 29 tambah C. Dan diperoleh hasil akhirnya yaitu akar 899 per 899 arcus tan akar 899x per 29 plus C. Selanjutnya, untuk nomor 3 yaitu integral dari 5 tambah 2x per 3x min 4 dx.
Untuk permasalahan integral dengan bentuk seperti ini, kita perlu memisahkannya menjadi dua bagian, yaitu atau dua pecahan, yaitu integral 5 tambah 2x per 3x min 4 dx sama dengan integral 5 per 3x min 4 dx ditambah integral 2x per 3x min 4 dx. Lalu selanjutnya kita perlu memisahkan u sama dengan 3x min 4 untuk membantu penyelesaian masalah integralnya. Diperoleh bahwa du per dx sama dengan 3 yang merupakan turunan dari u, dan dx sama dengan du per 3. Selanjutnya kita memperoleh juga informasi bahwa x sama dengan u plus 4 per 3. Sehingga didapatkan bentuk lain dari integral 5 per 3x min 4 dx tambah integral 2x per 3x min 4 dx sama dengan integral 5 per u kali du per 3 ditambah integral 2 kali u plus 4 per 3 per u. Yang dimana ini adalah substitusi yang diperoleh dari pemisahan sebelumnya. Lalu didapatkan selanjutnya itu 5 per 3 integral 1 per u du. 3 yang sebelumnya dan 5 sebelumnya dikeluarkan ke depan integral, tambah integral 2 per 3 u plus 4 per u kali du per 3. Sama dengan 5 per 3 integral 1 per u du ditambah 2 per 9 yang diperoleh dari 2 per 3 kali 3, integral u plus 4 per u du. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan lebih lanjut sehingga didapatkan hasil integralnya yaitu 5 per 3 ln mutlak u plus C1 ditambah 2 per 9 kali u tambah C2 tambah 4 kali ln mutlak u plus C3. Jadi diperoleh bahwa hasil dari integral 5 plus 2x per 3x min 4 dx sama dengan 5 per 3 ln, di mana u adalah 3x min 4, yaitu ln mutlak x 3x min 4 ditambah 2 per 9 kali 3x min 4, yang dimana 2 per 9 kali u, ditambah 8 per 9 ln mutlak 3x min 4, yang dimana 2 per 9 dikali 4 ln u, ditambah c. Selanjutnya, untuk persoalan nomor 4, yaitu integral dari e pangkat sin pangkat min 1x per akar 1 min x kuadrat dx. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu memisalkan u sama dengan sin pangkat min 1x. Untuk permisalan ini ditujukan untuk menghilangkan bentuk dari akar 1 min x kuadrat yang ada pada soal. Diperoleh bahwa du per dx sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat, dan sehingga diperoleh dx sama dengan akar 1 min x kuadrat du. Selanjutnya diperoleh bentuk lain dari integral e pangkat sin min 1 sin pangkat min 1x per akar 1 min x kuadrat dx sama dengan integral dari e pangkat u, yang dimana u sama dengan sin min 1x per akar 1 min x kuadrat, dan bentuk lain dari dx yaitu akar 1 min x kuadrat du. Lalu akar 1 min x kuadrat du dan yang di penyebut dan di bagian pembilang dicoret sehingga diperoleh integral e pangkat u du. Hasil dari integral ini adalah e pangkat u plus c. Lalu kita perlu kembalikannya ke variabel x semula. Dan diperoleh bahwa hasil dari integral e pangkat sin pangkat min 1x per akar 1 min x kuadrat dx sama dengan e pangkat sin pangkat min 1x plus c. Selanjutnya untuk nomor 5 yaitu ditanya integral dari 2x pangkat 3 tambah 18x per x kuadrat tambah 12 kuadrat dx. Ini merupakan permasalahan dari integral faktor kuadrat berulang. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu mencari bentuk lainnya. Yaitu kita memisalkan 2x pangkat 3 tambah 18x per x kuadrat tambah 12 dikuadratkan sama dengan ax plus b per x kuadrat tambah 12 plus cx plus d per x kuadrat tambah 12 kuadrat. Bentuk ax plus b ini merupakan bentuk umum dari turunan penyebutnya. Lalu dilakukan perhitungan lebih lanjut sehingga didapatkan bahwa bentuk lain dari 2x pangkat 3 tambah 18x per x kuadrat tambah 12 dikuadratkan sama dengan
AX pangkat 3 tambah 18 tambah BX kuadrat ditambah 12A plus CX ditambah 12B plus D per X kuadrat tambah 12 kuadrat. Dari sini kita bisa memperoleh informasi bahwa A sama dengan 2 dan B sama dengan 0, 12A plus C sama dengan 18, dan diperoleh bahwa C sama dengan min 6. Lalu 12B plus D sama dengan 0. Dan diperoleh bahwa D sama dengan 0. Dari nilai-nilai yang kita peroleh sebelumnya, yaitu nilai A, B, C, dan D-nya, kita bisa menemukan bentuk lain dari integral 2x pangkat 3 tambah 18x per x kuadrat tambah 12 dikuadratkan dx. Bentuk lainnya yaitu integral 2x per x kuadrat tambah 12 dx tambah integral min 6x per x kuadrat tambah 12 kuadrat dx. Di mana kan sebelumnya di sini bentuknya itu AX plus B, di mana A sama dengan 2X plus B, yang dimana B-nya sama dengan 0. Sehingga di pembilang ini 2X, dan ini CX plus D, di mana C sama dengan min 6, X plus D-nya sama dengan 0. Sehingga bentuk pembilang di sini yaitu min 6X. Lalu selanjutnya kita memisalkan U sama dengan X kuadrat tambah 12 untuk memudahkan untuk penyelesaian integralnya. Diperoleh bahwa du per dx sama dengan 2x, dan dx sama dengan du per 2x. Sehingga bentuk lain dari integral 2x per x kuadrat tambah 12 dx min integral 6x per x kuadrat tambah 12 dikuadratkan dx sama dengan integral 2x per u dikali du per dx min integral 6x per u kuadrat kali du per dx. Yang dimana nilai pada integral ini semuanya telah digantikan oleh apa yang kita dapatkan melalui permisalan U sama dengan X kuadrat plus 12. Selanjutnya dia peroleh integral 1 per U du min 6x per 2x yaitu 3 integral 1 per U kuadrat du. Diperoleh bahwa hasil dari integral 1 per U du yaitu ln mutlak U plus C1 min 3 kali integral 1 per U kuadrat yaitu min 1 per U plus C2. Jadi diperoleh bahwa hasil integral dari 2x pangkat 3 plus 18x per x kuadrat tambah 12 dikuadratkan dx sama dengan ln U yaitu ln mutlak x kuadrat plus 12 tambah 3 per U yaitu 3 per x kuadrat tambah 12 plus C. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 6 yaitu integral dari 2 dx per sin x kali cos x kali tan x. Di sini diketahui bahwa bentuk lain dari tan x sama dengan sin x per cos x, sehingga diperoleh integral dx per sin x kali cos x kali sin x per cos x. Cos x di sini bisa dicoret sehingga diperoleh integral dari dx per sin kuadrat x. Sin kuadrat X ini bentuk lainnya yaitu cosec kuadrat X, yaitu jadi dihitung integral dari cosec kuadrat X dx sama dengan min cot X plus C. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 7 yaitu ditanya integral dari akar 100 min 49x kuadrat per x kuadrat dx. Untuk menyelesaikan permasalahan integral dengan bentuk soal seperti ini, kita perlu menggunakan integral substitusi trigonometri dengan bentuk akar A kuadrat min B kuadrat kali U kuadrat diubah ke bentuk U sama dengan A per B sin Z dengan A sama dengan 10, yaitu A ini 100 berarti 10 kuadrat, A sama dengan 10, B sama dengan 7 yaitu 7 kuadrat, U sama dengan X yaitu X kuadrat. Lalu selanjutnya kita ambil bahwa X sama dengan itu U mengikuti aturan yang ini X sama dengan 10 per 7 sin Z. Maka diperoleh dx per dz sama dengan 10 per 7 kali cos Z. Yaitu turunan dari X ini. Dan diperoleh bahwa dx sama dengan 10 per 7 kali cos Z kali dz. Selain itu, kita juga memperoleh informasi bahwa sin Z sama dengan 7x per 10.
Sehingga didapatkan bentuk lain dari integral akar 100 min 49x kuadrat per x kuadrat dx sama dengan integral akar 100 min 49 di mana x sama dengan 10 per 7 sin z, yaitu 100 per 4 dikuadratkan sehingga menjadi 100 per 4 sin kuadrat z per x kuadrat, yaitu 100 per 49 sin kuadrat z kali dx sama dengan 10 per 7 cos z dz. Selanjutnya dilakukan perhitungan lebih lanjut dan diperoleh 7 per 10 integral akar 100 min 100 sin kuadrat z per sin kuadrat z cos z dz. Selanjutnya 7 per 10 akar 100 dalam kurung 1 min sin kuadrat z per sin kuadrat z kali cos z dz. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 1 min sin kuadrat z yang dimana bentuk lainnya yaitu cos kuadrat z. Lalu selanjutnya diperoleh 7 per 10 akar dari 100 kali cos kuadrat z yaitu 10 cos z per sin kuadrat z kali cos z dz sama dengan 10 di sini karena sama-sama ada penyebut dan pembilang 10 dicoret sehingga diperoleh 7 akar cos kuadrat z per sin kuadrat z dz. Di sini bisa dicari bentuk lain dari cos kuadrat z per sin kuadrat z yaitu cot kuadrat z dz sehingga diperoleh 7 akar yang dimana bentuk lain dari cot kuadrat z yaitu adalah cosec kuadrat z min 1 kali dz dan diperoleh bahwa hasil integralnya adalah 7 dalam kurung min cot z min z plus c. Lalu dari hasil ini kita perlu mengubahnya kembali ke variabel x. Maka kita perlu mencari nilai dari cot z itu tersendiri dan variabel z itu tersendiri. Sebelumnya diperoleh informasi pada permisalan pertama yaitu sin z sama dengan 7x per 10. Sehingga didapatkan bahwa z sama dengan arcus sin 7x per 10. Lalu untuk mengetahui nilai cot z, kita bisa menggambar segitiga siku-siku. Sehingga diperoleh cot z sama dengan akar 100 min 49x kuadrat per 7x. Jadi, hasil dari integral akar 100 min 49x kuadrat per x kuadrat dx sama dengan min 7 kali cot z yang dimana cot z sama dengan min 7 kali 100 min 49x kuadrat per 7x diambil 7z yaitu 7 arcus sin 7x per 10 tambah c. Dan disederhanakan lebih lanjut, diperoleh min akar 100 min 49x kuadrat per x min 7 akar sin 7x per 10 plus c. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 8 yaitu ditanya integral dari x dx per 8 tambah 9x pangkat 3 per 5. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu memisahkan U sama dengan 8 tambah 9x dan X sama dengan U min 8 per 9, diperoleh bahwa DU per DX yaitu turunan dari U sama dengan 9, DX sama dengan DU per 9. Jadi di sini kita memisahkan untuk mencari bentuk lainnya dalam bentuk variabel U. Jadi diperoleh bahwa integral X dx per 8 tambah 9x pangkat 3 per 5 sama dengan yang dimana X sama dengan integral U pangkat min 8 per 9 per 8 per 9x ini U pangkat 3 per 5 dikali dx-nya yaitu DU per 9. Lalu didapatkan melalui perhitungan lebih lanjut 1 per 81 integral U pangkat U min 8 per U pangkat 3 per 5 DU. Kita perlu memisahkan bentuk integral ini menjadi dua pecahan integral untuk memudahkan perhitungan. Sehingga diperoleh 1 per 81 dalam kurung integral U per U pangkat 3 per 5 DU min 8 integral 1 per U pangkat 3 per 5 DU dalam tutup kurung. Sama dengan 1 per 81
dalam kurung integral U pangkat 2 per 5, yang dimana pangkat 2 per 5 ini merupakan pembagian dari U per U pangkat 3 per 5 min 8 integral U pangkat min 3 per 5 DU. Selanjutnya dihitung lebih lanjut dan didapatkan bahwa hasil integralnya yaitu 1 per 81 dalam kurung 5 per 7 U pangkat 7 per 5 tambah C1 min 8 kali 5 per 2 U pangkat 2 per 5 tambah C2. Sehingga didapatkan hasil integralnya adalah 5 per 567 kali 8 tambah 9X pangkat 7 per 5 min 20 per 81 kali 8 tambah 9X pangkat 2 per 5. Lalu untuk persoalan nomor 9 yaitu integral dari 4X pangkat 7 dx per akar 7 tambah 3X pangkat 8. Di sini kita bisa memisahkan U sama dengan 7 tambah 3X pangkat 8. Maka diperoleh bahwa DU per DX sama dengan turunan dari U yaitu 24X pangkat 7 dan DX sama dengan DU per 24X pangkat 7. Sehingga diperoleh bentuk lain dari integral 4X pangkat 7 dx per akar 7 tambah 3X pangkat 8 sama dengan integral 4X pangkat 7 per U pangkat 1 per 2. Bentuk U ini diperoleh dari bentuk lain dari 7 tambah 3X pangkat 8. Dikali bentuk lain dari dx yaitu DU per 24X pangkat 7 sama dengan 1 per 6 integral DU per U pangkat 1 per 2 sama dengan hasil integralnya yaitu 1 per 6 dalam kurung 2U pangkat setengah plus C. Jadi diperoleh bahwa hasil integral dari 4X pangkat 7 dx per akar 7 tambah 3X pangkat 8 sama dengan 1 per 3 akar 7 tambah 3X pangkat 8 plus C. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 10 yaitu integral dari batas atas sama dengan positif hingga dan batas bawah sama dengan 0 dx per x tambah 5 kuadrat tambah 1. Kita perlu misalkan U sama dengan x plus 5 untuk mengubahnya ke bentuk dari turunan arcus tan x. Dan diperoleh dari pemisahan ini yaitu du per dx sama dengan 1 sehingga dx sama dengan du. Selanjutnya, karena kita misalkannya menjadi bentuk lain, kita perlu menghitung batas atas dan batas bawahnya yang baru. Untuk X sama dengan positif hingga, U sama, batas atasnya yaitu plus hingga plus 5 sama dengan plus hingga. Untuk batas bawahnya, untuk X sama dengan 0, U sama dengan 0 tambah 5, sehingga batas bawah yang barunya itu 5. Sehingga diperoleh integral dengan batas atas plus hingga plus batas bawah sama dengan 5, du per u kuadrat tambah 1 sama dengan arcus tan u dengan batas atas plus hingga dan batas bawah sama dengan 5, sehingga diperoleh arcus tan plus hingga min arcus tan 5. Jadi diperoleh integral dari batas atas plus hingga dan batas bawah sama dengan 0 dx per x tambah 5 kuadrat tambah 1 sama dengan pi per 2 min arcus tan 5. Selanjutnya soal nomor 11, hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 1 per 2x kuadrat min 1 per 4x ditambah 1 per 8 dan sumbu x, garis x sama dengan 2, garis x sama dengan 5 dengan menggunakan jumlah Riemann. Langkah pertama dalam mencari luas daerah jumlah Riemann perlu mencari delta Ix. Dengan rumus delta Ix sama dengan B dikurang A per N. Masukkan A yaitu X1 dan B yaitu X2 yang telah diketahui pada soal. Pada soal diketahui X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 5. Didapat delta Ix sama dengan 3 per N. Lalu mencari Xi dengan rumus Xi sama dengan A ditambah delta Ix dikali I.
didapat XI sama dengan 2 ditambah 3 per N kali I. Selanjutnya, ambil CI sama dengan XI. Maka CI sama dengan 2 ditambah 3 per N dikali I. Pada soal, diketahui Fx sama dengan 1 per 2 X kuadrat min 1 per 4 X ditambah 1 per 8. Ganti semua X pada Fx menjadi CI. Sehingga didapat FCI sama dengan 13 per 8 ditambah 21 per 4 N dikali I ditambah 9 per 2 N kuadrat dikali I kuadrat. Selanjutnya, mencari Sn dengan rumus Sn sama dengan sigma FCI dikali delta IX. Masukkan FCI dan delta IX yang telah dihitung, didapat Sn sama dengan 138 per 8 ditambah 117 per 4N ditambah 27 per 12N kuadrat. Terakhir, menghitung luas daerah dengan rumus luas D sama dengan limit N mendekati tak hingga Sn. Masukkan Sn yang telah dihitung, didapat luas D sama dengan 138 per 8 atau sama dengan 17 1 per 4 satuan luas. Berikutnya soal nomor 12. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 3X ditambah 6 dan kurva Y sama dengan X kuadrat min 4. Gambar terlebih dahulu garis beserta kurva ke dalam grafik untuk mengetahui daerah yang akan dihitung luasnya. Setelah digambar, tentukan Fx dan Gx-nya. Di sini, Y sama dengan 3X ditambah 6 menjadi Fx karena terletak di atas daerah arsir. Sedangkan Y sama dengan X kuadrat min 4 menjadi Gx karena terletak di bawah daerah arsir. Selanjutnya, mencari titik potong dengan rumus Fx sama dengan Gx. Didapatlah X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 5. Selanjutnya, hitung luas daerah dengan rumus A sama dengan integral dari X1 hingga X2, Fx dikurang Gx, dx. Masukkan Fx dan Gx-nya, beserta X1 dan X2 yang telah didapat. Didapatlah luas daerah A sama dengan 343 per 6 atau sama dengan 57 1 per 6 satuan luas. Soal nomor 13, hitung panjang lintasan kurva Y sama dengan ln sekant X, di mana X1 sama dengan pi per 3 hingga X2 sama dengan pi per 4. Pada soal, diketahui Y sama dengan ln sekant X. Turunan Y terhadap X atau dy per dx-nya sama dengan 1 per sekant X dikali sekant X dikali tangan X, atau sama dengan tangan X. Maka dy per dx kuadratnya sama dengan tangan kuadrat X, sehingga 1 ditambah dy per dx kuadrat sama dengan 1 ditambah tangan kuadrat X, atau sama dengan sekant kuadrat X. Selanjutnya dicari panjang lintasan kurva dengan rumus S sama dengan integral dari X1 hingga X2 akar dari 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Dimasukkanlah 1 ditambah dy per dx kuadrat yang telah dihitung beserta X1 dan X2-nya, didapat S sama dengan ln mutlak dari 1 ditambah akar kuadrat per 2 ditambah akar 3 satuan panjang. Soal nomor 14. Hitung volume benda putar bila kurva Y pangkat 7 per 5 sama dengan X pangkat 5 per 7 diputar terhadap sumbu Y dari Y1 sama dengan 0 hingga Y2 sama dengan 1. Pada soal, diketahui Y pangkat 7 per 5 sama dengan X pangkat 5 per 7. Maka X-nya sama dengan Y pangkat 7 per 5 dikali 7 per 5 sama dengan Y pangkat 49 per 25. Sehingga X kuadratnya sama dengan Y pangkat 98 per 25. Hitung volume benda putar terhadap sumbu Y dengan rumus V sama dengan V dikali integral dari Y1 hingga Y2 X kuadrat dy. Masukkan X kuadrat Y1 dan Y2-nya, didapat
volum sama dengan 25 per 123 V satuan volum. Soal nomor 15, hitung luas permukaan benda putar bila garis Y sama dengan 5X kurang 2 diputar terhadap sumbu X dari X1 sama dengan 0 hingga X2 sama dengan 5. Pada soal diketahui Y sama dengan 5X dikurang 2. Turunan Y terhadap X sama dengan dy per dx sama dengan 5. Dy per dx kuadrat sama dengan 25, sehingga 1 ditambah dy per dx kuadrat sama dengan 1 ditambah 25, sama dengan 26. Dicari luas permukaan benda putar terhadap sumbu X dengan rumus L sama dengan 2V integral dari X1 hingga X2, Y dikali akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Didapat hasilnya 105 akar 26 V satuan luas. Soal nomor 16, tentukan sentroid daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X dan kurva Y sama dengan X kubik, di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, dan buatlah grafiknya. Gambar terlebih dahulu garis beserta kurva ke dalam grafik untuk mengetahui daerah yang akan dihitung sentroid atau titik tengahnya. Karena pada soal dibatasi oleh 0 dikurang dari X kurang dari 1, maka 1 menjadi B dan 0 menjadi A. Selanjutnya cari titik berat X dengan rumus X bar sama dengan integral B integral dari A hingga B, X dikali Fx dikurang Gx dx per integral dari A hingga B, Fx dikurang Gx dx. Didapatlah X barnya sama dengan 8 per 15. Cari titik berat Y dengan rumus Y bar sama dengan 1 per 2 integral dari A hingga B, F kuadrat X dikurang G kuadrat X dx per integral dari A hingga B, Fx dikurang Gx dx. Didapatlah Y barnya sama dengan 8 per 21. Sehingga didapatlah titik sentroid yang ditunjukkan oleh titik A, yaitu X bar, Y bar sama dengan 8 per 15, 8 per 21. Sekian pembahasan soal ujian tengah semester Kalkulus 2 tahun 2020 oleh dosen Bapak Dr. Ahmad Iqbal Baki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.